kita macam mana, tapi kan tengok macam banyak mengandung unsur kebencian. Asal Ya iyalah, Uni kan mengucap emang saya tukang lantam. murtad dan kafir. Mana ada Uni bilang kamu kafir ya? Nuduh kamu, Uni colok mata kamu nanti. Kemarin Uni ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Video pertama ini bercerita tentang seorang pria Kristen mengatakan apa gunanya diskusi ini jika hanya akan memberikan kebencian dan perpecahan antar agama satu dengan agama yang lain. Sekarang kita tonton videonya. Hai Bunda. Halo, selamat datang Morgan Ferdi. Apa agamanya? Kristen ya? Saya Kristen Katolik. Oke, Kristen Katolik. Oke, silakan. Mau menyatakan atau mau bertanya? Silakan, saya mute Anda dulu. Aku tidak apa ini Kak, tapi kan dalam namanya diskusi ini kan diberikan kebebasan, oke lah, tapi aku rasa tidak ada macam estetika lah, macam secara unsur kebencian pun kita sudah tengok bahwa nada-nada itu kan menunjukkan pribadi kita lah, semua itu terpulang pada pribadi kita saja, iman kita macam mana, tapi kan tengok macam banyak mengandung unsur kebencian. Kalau bisa jangan merokok, nanti kena peringatan roomnya. Ya. Morgan, Ya. diskusi itu menurut kamu apa? Coba kamu pahami dulu, apa itu dialog, apa diskusi Diskusi itu dan kan apa perbedaan. Ya, Diskusi itu kan gini Morgan. menambah. Morgan, bentar. Morgan, kamu kuliah? Kamu seorang mahasiswa atau mahasiswi atau akademisi nggak? Sepertinya signalnya Morgan bermasalah deh. Cuma sebatas SMA saja. Oke, kalau begitu saya harus kasih tahu kamu ya. Iya. Indonesia ini memiliki, ya, kamu mute dulu. Nah, Indonesia, kita tinggal di Indonesia. Indonesia ini memiliki landasan berpijak atau bersosialisasi, sistemnya salah satu demokrasi. Apa itu demokrasi? Kita diberikan kesempatan untuk bebas menyampaikan pendapat, opini, paradigma, sistematika berpikir, konsep, dan juga ide dan gagasan. Ya, jadi kita diizinkan. Nah, tetapi tentu harus ada undang-undang yang harus kita tidak boleh langkahi. Di antaranya adalah kalau kita bicara tentang agama, ada yang disebut dengan Undang-Undang Penistaan Agama. Undang-undang penistaan agama itu parameternya kalau kita gali itu biasanya akan kita dapatkan dari pemuka-pemuka agama yang akan merunutkan, membuat sistematika apa saja poin-poin yang termasuk ke dalam penistaan agama. Karena setiap agama memiliki perbedaan konsep, kecuali yang memang sudah disepakati di dalam undang-undang di butir-butirnya itu. Di butir-butir undang-undang dasar, salah satunya yang dianggap sebagai penistaan agama adalah mentafsirkan kitab suci orang tanpa mengikuti kaidah ilmiah. Oke. Nah, Anda sebagai seorang Katolik, itu setahu saya kaidah ilmiah yang harus kalian ikuti sebagai Katolik, sumber atau literasinya adalah Bible, sumber primer, magister, tradisi suci. Maka kalau ada umat Islam yang menginterpretasikan pengajaran Katolik di luar daripada itu, lalu memaksakan sebagai paradigma yang diterima oleh kalian,
maka kami masuk ke dalam penistaan agama dan intoleransi. Kamu Katolik, tapi ketika Uniriva berdiskusi dengan orang Kristen dengan metode sola scriptura, artinya apa? Setiap siapapun yang mengaku punya Roh Kudus bebas mentafsir kitab suci, maka parameter itu kalau kami ikuti, kami tidak bisa dikatakan penista agama. Kenapa? Karena Kristen itu denominasinya banyak. Bahkan ada yang mengatakan seperti Pastor Joshua Teu kalau Tritunggal itu sesat. Jadi kalau kalian ingin menangkap orang yang menghina konsep Tritunggal, kalian harus tangkap dulu Unitarian, Oneness, Marcionisme, aliran yang dianggap bidat oleh Tritunggal. Karena dengan mengatakan aliran itu sesat, itu sudah penistaan itu. Tapi ketika saya mengutip perkataan pendeta kalian, pengajar kalian, menyampaikan di publik sebagai konsekuensi logik iman kalian, saya sampaikan di sini bagaimana komparasinya, bagaimana analoginya. Saya minta tolong tunjukkan bahwa ini termasuk ke dalam penistaan agama. Iya, itu Ya, begini. karena gitu. Begini Bu, kalau ada penistaan apa itu kan namanya masing-masing lah punya pandangan lah, dari sudut pandang itu berbeda. Jadi macam ada penistaan apa, tapi kebanyakan kami tidak ambil peduli, biarlah apa boleh buat kan, karena kebanyakan itu aku lihat macam diskusi macam begini kan ada yang menambah wawasan saja. Jadi dan iman kami pun tidak terganggu pula. Bikin apa kalau kita membenci orang pun sama juga, kembali kepada diri kita, kita pun dosa juga kan. Jadi biarkan sajalah, karena nanti yang Iya, kan itu diri sendiri. Ya. betul. Nah, saya ini akan menunjukkan tidak bermoral ketika saya menghina pribadi kamu, menghina suku kamu, menghina agama kamu yaitu Katolik. Kalau terang-terangan saya bilang Katolik itu gini, itu jelas saya memprovokasi, mengumbar kebencian. Tapi ketika kita sudah bersedia untuk dialog, ada pertanyaan dan pernyataan, itu konteksnya dialog. Paham nggak? Nah, jadi Anda sebagai orang Kristen masuk ke komal saya, kalian punya hak bertanya tentang iman saya. Kalau kalian tidak bertanya di sini, maka artinya kalian punya niat untuk menjelaskan kan agama kalian di sini. Itu artinya kan kalian punya niat menjelaskan agama kalian. Kalau tidak kan saya tidak buka komal untuk ngopi-ngopi santai, kecuali nanti. Ya, jadi ada dua hak kalian di sini. Pertama, kalian berhak bertanya tentang agama saya jawab. Kedua, kalian berhak menjelaskan agama kalian, saya tanggapi. Pilih di antara kedua itu. Kalau tidak, ya sudah. Saya tidak buka komal untuk ngopi-ngopi santai gitu. Ya, Bu. Aku jarang itu karena dalam Alkitab kan, dalam kitab kami lah itu kami diajarkan tentang cara mengamalkan dalam kehidupan hari-hari. Jadi kalau macam pandangan atau menilai dalam apa, mengambil ayat-ayat dalam Alkitab atau Bible sesuai dengan pandangan hidup setiap orang itu berbeda. Jadi aku ada yang macam ya sekolah tentang itu agama, cara penyampaian seperti apa, berdiskusi, itu kan kelebihan mereka Bu. Nah, tapi yang satu yang saya minta itu estetika dalam hidup, macam sopan santun. Nah, itu kan diajarkan karena sebelum manusia itu, apa mendapatkan agama itu, mengajarkan tentang agama itu, kita dulu hidup itu berbudaya dan beradat istiadat. Jadi saya minta satu saja, macam saling menghargai itu penting, karena kita tuh memerlukan itu, banyak membutuhkan itu kasih. Nah, itu saja. Iman seseorang Ya, itu, Anda di sini gini, brother. Kalau mau membahas tentang yakin, saya tuh berhenti di titik ketika ada umat Kristen di sini yang bicara saya yakin. Saya stop itu karena itu tidak ilmiah. Itu sama saya sedang melarang-larang orang yang sedang jatuh cinta. Saya di sini membicarakan apa yang memang bisa dijadikan topik pembicaraan, tapi ruang lingkupnya adalah tentang keagamaan. Begitu, brother. Jadi kalau naik ke sini ya harus bicara dengan saya. Kalau tidak knowledge, kalau tidak terima knowledge dari saya. Tapi kalau untuk duduk-duduk cuman sekedar ini, saya tidak terima, brother. Tapi saya akan hargai Anda dengan agama Anda.
Dan saya tidak akan pernah bertanya kepada Anda tentang agama Anda seperti apa, kecuali Anda yang meminta. Itu kami. Nah, dengan membuka komal ini kan kami tahu siapa yang butuh, siapa yang nggak butuh. Naik ke atas berarti butuh dong. Kecuali saya masuk ke komal Kristen, nyerang-nyerang agama kalian, saya lah yang dikatakan sebagai penjahat. Masuk ke rumah orang lalu menodong. Tapi saya buka rumah, saya buka pintu, yang masuk ke sini saya yang atur siapa. Kalau yang masuk maling, saya pentungin kepalanya gini, ya itu hak saya. Makanya masuk ke sini tampak muka, pulang tampak punggung, jadi enak. Begitu brotherku. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan brother? Habis ada yang komen di bawah bilang kami namanya Nusa Tenggara Timur itu hidup bukan satu agama, kami banyak agama juga, dari Hindu, Buddha, Katolik. Ya nggak apa-apa, Protestan. jangan bahas tentang netizen di koma saya. Kamu fokus ke saya aja. Kamu naik ke sini mau ngapain? Tentu tujuan kamu adalah saya kan? Saya di sini bukan buka room ngopi-ngopi, tidak. Saya buka room dialektika lintas iman, room diskusi lintas agama. Ada yang mau disampaikan nggak? Iya bu. Ada yang mau disampaikan? Aku tidak bilang apa-apa bu, cuma Yaudah. ingin saja Kalau gitu izin menyimak di bawah aja ya. Ya, nanti kalau mau curhat nanti ketika Uni buka sesi buka curhat sama Cek Kodam ya. Kalau mau Cek Kodam nanti naik ke komal saya lagi ya. Kayak saya lagi nggak praktek Cek Kodam. Nanti ketika saya buka praktek Cek Kodam naik ke tes curhat ya. Cek Kodam ya. Cek saldo boleh ya, cek Kodam boleh, cek saldo boleh. Silakan naik ke komal saya. Tapi nanti Video yang kedua ini bercerita tentang seorang pria muslim curhat. Kemarin Uni Rifa mengira dia seorang Kristen. Dan lagi, dia juga curhat tentang masalah keluarga yang ia hadapi saat ini. Kita tonton videonya sekarang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka camnya biar saya tahu kalau ini saya nggak ngomong sama ChatGPT. Ini saya yang kemarin. Oh, kamu yang saya kutuk kemarin udah jadi batu kamu? Iya udah. Ada apa? Enggak, kamu yang jadi batu. Udah dimaafkan Uni. Di sini saya mau. Insya Allah sudah. Istighfar kamu. Ayo Uni kita kemarin. istighfar bareng yuk. Ayo istighfar bareng dulu. Astagfirullahalazim. Ya, jangan begitu ya. Ya, astagfiruka wa atubu ilaihi. Ayo syahadat dulu. Asyhadu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Uni ini enggak Tartil percaya adekku kamu. kan. Bukan gitu. Baca syahadat tiap hari kan bagus. Mana sih, Dek? Apa ayo. Ini sesi Uni curhat ini. kemarin terlalu- Nggak, Bang Regar jangan di-kick, Bang Regar. Ya ada apa? Uni kemarin lantam. Asal Ya iyalah, Uni mengucap kan memang saya tukang lantam. murtad dan kafir. Mana ada Uni bilang kamu kafir ya? Nuduh kamu. Uni colok mata kamu Tidak, nanti. Kemarin Uni ada kemarin Uni bilang katanya ini kafir nih Mas, begitu. Bukan Uni yang bilang, Bang Ucok yang bilang. Ah, kamu ini. Uni sambung kemarin, jangan bohong Uni berdoa. Mana ada Uni bilang bisa jadi kafir karena kami Uni sering ketemu sama kafir. Soalnya narasi orang kafir begitu. Yaudah sekarang apa? Udah kita nggak usah bawa-bawa urusan kita ke akhirat ya, selesaikan di dunia ya. Ya belum tentu Uni nyakitin hati orang, mana bisa Allah maaf. Yaudah gimana cara ngobatin hati kamu? Sini Uni kasih jeruk nipis di hati kamu bisa. Ini kemarin Uni terlalu lantam, Uni nggak bisa gitu asal mengecap orang mama kamu yang Kamu nggak bawa ayah kamu, coba ajak ayah kamu ke sini. Bisa jadi kamu Saya dimarahin nggak ayah kamu di pernah. sini. Kan kemarin pas diskusi sama Uni saya nggak pernah bilang nama ayah saya ataupun latar belakangnya. Yaudah maunya apa? Kamu jangan pendendam loh. Orang Islam itu boleh bermusuhan, bukan bermusuhan, berdiam diri 3 hari maksimal. Ini udah 2 hari loh. Besok kalau kamu nggak maafin kamu dosa loh. Ayo sekarang apa? Mau bahas apa? Saya cuma mau kasih saran, kalau ada orang muslim Apa? seperti saya masuk di room Uni, jangan langsung dijudge. Uni sama Makanya muslim tahu dulu room Uni ini. Soalnya banyak serigala berbulu domba. Uni suka sentil-sentil ginjal orang. Soalnya masa di sini ngejelek, nggak boleh di sini ngejelek-jelekin orang tua, ngejelekin anak, ngejelekin istri, nggak boleh deh. Uni nggak suka. Nggak boleh, sayang, nggak boleh. Berdosa deh. tentang latar belakang orang tua saya tidak pernah menjalankan reputasi beliau kemarin di sini. Saya cuma mau bertanya. Begini loh deh.
Gini loh dek, dengar ya dek. Coba kita nggak tahu ayah kamu melihat Iya, kamu. lagi dan lagi Uni itu nggak bisa langsung mengejudge orang karena Uni nggak tahu apa yang sudah saya. Ini udah dibaik-baikin nih, ku sentil juga ginjalnya nih. Udah sekarang maaf-maafan udahlah, banyak kali ceritanya. Apa kamu mau cerita apa lagi? Tidak, saya cuma mau kasih saran. Lain kali kalau ada umat Iya. menjudge, Makanya Uni larang orang Islam naik ke sini. Ngapain naik ke sini? Udah tahu nggak boleh orang Islam naik ke sini, masih tetap naik. Makanya si bandel sih, kan udah bilang di sini room tempat non Islam bertanya, bukan tempat orang Islam bertanya. Sayang, adikku yang ganteng, ganteng sekecamatan. Udah Uni makan jadi- kamu dek? Udah, Uni tahu. Udah. Pakai apa tadi? Babi. Nah, kan kafir juga kan aku bilang kau. Tidak, pakai nasi kuning. Kan dia juga yang bilang kita nyuruh kita lantam. Kan Jadi- kok aku jambak kok kalau di sini ya. Aku jambak kok jerit-jerit ini makan pakai Ini, itu. tunggu, Uni bisa jelasin tentang Udah nasab. ada aja. Apalagi? Uni bisa tidak menjelaskan tentang nasab sama. Enggak bisa. Enggak, Uni aja nggak tahu nasab Uni sampai kemana. Jangan-jangan Uni ini keturunan Maria Magdalena, Uni nggak tahu. Oh. Soalnya abah saya, tapi saya dan beliau sudah tidak ada hubungan sama sekali. Itu ada keturunan Ih. Al-Habsyi. Itu kira-kira masih turun sama. Astagfirullahalazim. Ih, dosa kalau kamu kayak gitu loh, mana ada mantan ayah. Ih, kamu bentar lagi dikutuk lo jadi batu kamu itu loh. Lah, Jahat dia loh aja nggak dia. ngakui saya. Astagfirullahaladzim. Dia biarkan dia berdosa, dia bertanggung jawab kepada Allah. Kamu tanggung jawab kepada Allah. Masa kamu balas kejahatan dengan kejahatan? Kamu boleh gitu kamu deh. Nanti kamu tahu nggak panggilan kamu itu? Nama kamu aslinya misalnya Udin ya. Misalnya bapak kamu namanya Mamat. Udin bin Mamat. Itu dipanggil nama ayah kamu. Kecuali mohon maaf. Kecuali kamu hasil dari perzinahan. Kamu Iya. terputus nasabnya ke ayah kamu. Kalau kamu hadir dari hasil pernikahan halal, Iya, maka 2 kamu itu tahun dipanggil dengan sebutan bapakmu. Iya deh, nggak bisa kamu bilang dia mantan bapakmu. Kamu berdosa besar loh. Itu dosa besar. Kamu tahu nggak? Salah satu dosa yang paling besar dalam Islam adalah dosa merendahkan orang tua, durhaka kepada orang tua. Itu dosa terbesar. Dosa yang paling besar sekali nomor 1 adalah syirik kepada Allah. Nah, baru durhaka kepada orang tua. Baru di dosa-dosa selainnya. Gini loh adekku, walaupun ayah kamu mungkin membuat kamu kecewa, tapi kan Allah utus kamu bertemu dengan orang-orang banyak. Kamu dikasih Allah sampai saat ini umur yang sampai umurmu udah berapa? 20-an, 20-an ya? tahun. Bohong kamu. Demi Berdusta Allah. itu juga nggak dibenarkan dalam Islam. Demi Allah. Oh, 17 tahun. Dia masih Umur SMA. 17 tahun itu kamu belum menjadi seorang ayah. Kamu belum menjadi seorang suami. Kamu belum tahu bagaimana getirnya menjadi seorang ayah. Jangan kamu merendahkan seorang ayah adikku, walaupun dia penjahat sekalipun. Tapi ketika dia adalah seorang ayah, kamu hargai dia sebagai orang yang pernah menjadi asbab kamu hadir ke dunia ini. Kalau seandainya bukan genetik dia di dalam diri kamu, genetik itu ya, secara ilmu psikologi itu mewariskan warna mata, warna rambut, bentuk wajah. Dan kamu kalau tinggal bersama dia bisa jadi karakternya pun menurun kepada kamu. Lalu kamu pungkiri dia sebagai ayah kamu. Walaupun dia penjahat sekalipun, walaupun dia Fir'aun sekalipun, tapi kamu urusanmu dengan Allah adalah patuh kepada dia, bukan patuh dalam bermaksiat, tapi tidak merendahkan dia, tidak menghina dia, tidak mempermalukan dia. Jangan deh, berdosa kamu anakku. Dan jadi mama aku gara-gara kau nih di sini. Tadi uni aku. Udah ya, nggak boleh begitu. Nggak apa-apa. Minta kepada Allah, ya Allah, ampuni saya yang saya belum bisa menerima kejahatan ayah saya. Dia menyakiti saya, tidak bertanggung jawab kepada saya. Ampunkan saya dan ampunkan dia. Ghafar lana walahum. Ampunkan ana dan dia hum. Ampunkan saya dan dia ya Allah. Semoga dia bertaubat. Kamu tidak Ini orang-orang tahu di bawah nanti kamu pada tahu. meninggal. Dia yang memandikan kamu, adikku. Orang-orang di bawah cuma tahu ngejudge doang. Asal saya Udah, netizen Ya, Indonesia jadi- itu udah jangan curhat lagi, Dek. Nanti kamu makin dijudge nanti. Islam, Dek, jangan curhat lagi pasal keluarga, Dek, di sini. Nanti kamu udah Uni, dengar aja lah kata Uni, nasihat, Dek. Doakan saja yang terbaik buat kamu. Kita doakan bersama kamu. Semoga kamu diberikan jalan oleh Allah. Uni kan nggak pernah merasain. Kalau merasain pasti tahu rasanya. Nggak bisa sembarang. Enak aja.
Kamu pikir Uni nggak pernah ngerasain ditinggal ayah? Tapi Uni cinta sama Papa Uni. Jangan salah loh, Uni nggak mau buka aib Papa Uni aja di sini. Tapi Papa Uni tetap yang the best in the world. In the world. Bapak tiri Uni aja baik banget sama Uni. Tapi Uni nggak perlu lo ngejelek-jelekin Papa tiri Uni sama Papa kandung Uni. Nggak perlu deh. Uni dulu juga korban broken home. Papa Uni juga cerai sama Mama. Justru karena mereka bercerai, Uni jadi kuat. Uni jadi tahu caranya bekerja karena Uni ditinggal. Karena orang tua Uni kan mereka kan menikah tuh. Uni tinggal sama nenek. Gara-gara Uni dibiarkan sama, maksudnya bukan dibiarkan, karena mereka juga punya, maksudnya gini, mereka punya masalah dan situasi pada waktu itu berat, Dekku. Kamu belum merasakan fase itu. Uni udah pernah merasakan itu, Dek. Jadi Uni nggak bisa marah kepada orang tua Uni. Nah, ketika mereka dalam situasi kondisi seperti itu yang kita tidak pernah tahu, beliau itu dalam kondisi bisa jadi dalam tidak berpengetahuan. Nah, Uni dulu marah sama Papa sama Mama. Uni marah besar loh sama mereka dua-dua. Tapi Itu ketika Uni sudah belajar, Uni umur kelas 2 SMP itu umur berapa itu? Oh, ini 2 SMP. Iya, 2 SMP mereka bercerai. Nah, habis itu ya kamu bilang Uni nggak pernah merasakan. Justru Uni mungkin kalau Uni ceritakan cerita tentang nasib Uni, sedih banget. Abah saya itu datang ke saya di Palu nih. Uni nggak mau dengerin itu, Dek. Nanti aja di chat sama Uni, deh, berdua aja kita. Nanti netizen ini malah bukan, nanti dijelek-jelekin keluarga kamu nanti, adikku. Agus sedih banget. Kamu tengok si Agus tuh. Agus sedih banget. Aku sedih banget, malah jadi cercaan loh seluruh Indonesia. Jangan, Dekku. Sama Uni aja nanti ya. Chat aja Uni nanti ya. Itu aib. Jangan-jangan kamu si Agus. Agus bukan? Kamu Agus? Kamu kan Agus? Bukan Agus kan kamu? Jangan ya, adikku. Udah, Uni intinya antara kita berdua sudah selesai. Uni minta maaf kalau Uni ada salah sama kamu, karena ini Komal buat non Islam, bukan buat Islam ya, adikku. Mas ini signalnya jelek, Dek. Putus-putus, Dek. Putus-putus. tunggu sekarang. Ya udah, gini aja Agus ya, laki-laki itu harus kuat, tegar seperti batu karang. Kalau kamu ditempa ujian dari Allah, Allah sedang mendidik kamu supaya kamu nanti jadi ayah yang tidak seperti itu. Kamu laki-laki, tidak boleh bicaranya lembek, karena apa yang kamu hadapi di depan itu sangat-sangat mungkin saja mengerikan. Jadilah kamu laki-laki yang kuat. Kalau kamu pernah tersakiti oleh keluargamu, jangan jadi keluarga yang menyakiti orang lain. Pembelajaran buat kamu. Istighfar kepada Allah. Minta kepada Allah supaya kamu menjadi pribadi yang bagus. Aku sedih banget, aku sedih banget, aku sedih banget. Udah turun ya, Dek ya. Dek, itu signalnya jelek, Dek. Udah ya, alhamdulillah ya. Udah, maafin Uni dulu biar nanti dia di hadapan Allah kita nggak dihakimi lagi. Cepat, maafin Uni dulu, cepat. Cepat maafin Uni dulu. Udah, Batu udah dimaafin. Nah, bagaimana pendapat Anda dan penilaian tentang video ini? Komen dan like video ini jika Anda suka ya. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.